Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang struktur organisasi pada pemerintah desa beserta tugas-tugasnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Ulfa Aulia Azahra, absen 26. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pemerintah desa. Jadi pada struktur organisasi pemerintah desa, yang pertama itu ada kepala desa, yaitu pemimpin tertinggi dalam pemerintah desa. Nah, kepala desa sendiri dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa. Sekretariat desa membawahi kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, dan kepala urusan perencanaan. Dan selain itu ada juga kepala seksi. Kepala seksi untuk membantu kepala desa yang terdiri dari kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pemerintahan. Terus selanjutnya ada kepala dusun. Jadi kepala dusun itu tergantung pada desa tersebut memiliki berapa dusun. Jadi apabila desa tersebut memiliki 4 dusun, maka akan terdapat 4 kepala dusun, yaitu kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, dan kepala dusun 4. Itu sekian dari saya. Untuk tugas-tugasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, saya akan membacakan tugas pokok kepala desa. Tugas pokok kepala desa yaitu melaksanakan prinsip untuk tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Adapun tugas lain dari kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban. Yang kedua yaitu melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Selanjutnya saya akan membacakan tugas sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa. Adapun tugas lain dari sekretaris desa yaitu melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Yang kedua, melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan, dan pengeluaran. Yang ketiga, yaitu melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja desa, menginventarisasi desa data dalam rangka pembangunan, dan melakukan monitoring. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Vita Sulistiawati akan menyampaikan pada bagian kepala urusan. Kepala urusan itu umumnya membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung seperti pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa atau sekretaris desa. Di dalam kepala urusan ada 3 bagian. Yang pertama ada kepala urusan keuangan. Kepala urusan keuangan itu mengelola administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan-bahan penyusunan APB desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada kepala urusan keuangan itu tugasnya seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan. Yang kedua ada kepala urusan umum. Kepala urusan umum itu
membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa. Tugas-tugas kepala urusan umum itu seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kepala urusan perencanaan. Kepala urusan perencanaan itu mengkoordinir urusan-urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Biasanya tugas kepala urusan perencanaan itu seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Alia. Selanjutnya adalah tugas kepala seksi. Kepala seksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kepala seksi pelayanan, yang tugasnya membantu perbekal sebagai pelaksanaan tugas operasional dan tugas lain yang diberikan oleh perbekal, seperti 1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. 2. Melaksanakan upaya peningkatan usaha swadaya murni, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. 3. Pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan. Yang kedua, kepala seksi kesejahteraan, yang tugasnya melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, seperti 1. Pembinaan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang seni budaya dan ekonomi. 2. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. 3. Pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kepala seksi pemerintahan, yang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan, dan pembinaan politik dalam negeri, seperti 1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. 2. Menyusun rancangan regulasi desa. 3. Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana. Materi selanjutnya adalah kepala dusun. Kepala dusun memiliki tugas yaitu membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dusun memiliki fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.